Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang emansipasi wanita pada zaman dulu dan wanita sekarang. Selamat datang di channel YouTube Andri Satria. Mohon dukungannya, like dan subscribe channel ini. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Perbedaan wanita zaman dahulu dengan wanita zaman sekarang. Zaman dulu, wanita berusaha kerja keras untuk bisa mengisi perutnya agar bisa makan dan hidup yang baik. Zaman sekarang, wanita tidak perlu kerja keras, sebab perutnya yang mengisi kebutuhan kehidupannya. Kenapa saya mengatakan itu? Ini sumbernya. Wanita di era globalisasi menuntut emansipasi namun tidak membuktikan dirinya layak untuk berkontribusi. Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat, Pontianak. Seorang mahasiswi FISIP berpandangan pada artikel wacananya. Dalam skripsinya, beliau berkata, seperti yang kita ketahui bahwa emansipasi ialah istilah yang digunakan untuk menjelaskan usaha-usaha untuk mendapatkan persamaan hak politik, kesetaraan gender, serta persamaan hak dalam bidang lainnya. Sedangkan emansipasi wanita ialah suatu proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah, atau dari pengekangan hukum yang dapat membatasi kemungkinan seorang wanita untuk berkembang dan maju di segala bidang pada kehidupan bermasyarakat. Apabila berbicara mengenai emansipasi wanita di Indonesia, ada sosok R.A. Kartini, seorang wanita priayi Jawa yang mempunyai pemikiran untuk maju pada masanya. Pemikiran untuk maju tersebut diekspresikan melalui surat-surat korespondennya kepada sahabat Belandanya yang kemudian diangkat menjadi sebuah buku yang berjudul, Habis Gelap Terbitlah Terang. Sosok R.A. Kartini menjadi penggerak emansipasi wanita. Emansipasi yang dilakukan oleh R.A. Kartini adalah agar wanita mendapatkan hak atas pendidikan yang seluas-luasnya, serta setinggi-tingginya. Jika melihat histori pada zaman penjajahan, yang berhak mendapat pendidikan, ialah anak dari keturunan bangsawan. Sehingga banyak wanita Indonesia pada masa lalu tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Kemudian emansipasi yang dimaksudkan oleh R.A. Kartini agar wanita diakui kecerdasannya dan diberikan kesempatan yang sama untuk mengaplikasikan keilmuan yang dimilikinya, sehingga wanita tidak merendahkan diri, dan tidak selalu direndahkan derajatnya oleh kaum pria. Kondisi wanita masa kini sangatlah jauh berbeda dengan kondisi wanita pada masa lalu. Sekarang wanita telah merasakan kebebasan atas hak-hak yang diperjuangkan pada masa lalu. Namun emansipasi wanita dijadikan kedok kebebasan yang sebebas-bebasnya oleh kaum wanita yang sangat miris dilakukan pada zaman milenial ini. Contohnya, sebagian kaum wanita dengan kebebasannya untuk memperdagangkan diri dalam balutan gaun seksi. Ada juga wanita dengan kecantikannya terhubung dalam jaringan gelap prostitusi. Ada pula wanita yang ingin menyamai laki-laki. Dan ada banyak wanita yang dengan bangga menjadi pelacur. Serta hal tersebut bukan menjadi hal yang tabu oleh wanita. Dengan demikian bahwa kebebasan tersebut malah menghancurkan derajat para wanita dan emansipasi sendiri kehilangan maknanya. Itulah mengapa saya mengatakan istilah dulu wanita adalah bekerja keras untuk mencarinya rezeki untuk bisa mengganjal perut meski mereka menjadi petani, buruh kasar, penjahit bahkan jual jamu dan lain-lain, agar bisa makan. Jika sekarang, justru perut merekalah yang menghasilkan rezeki, tanpa rasa malu bahwa hakikat kehormatan wanita telah rusak di mata sosial dan agama. Zaman dulu, wanita bekerja dengan ilmu, agar bisa hidup terhormat. Zaman sekarang, wanita bekerja dengan tubuhnya, agar bisa hidup terhormat. Universitas Tanjung Pura, wanita di era globalisasi, menuntut emansipasi namun tidak membuktikan dirinya layak untuk berkontribusi. Apabila berbicara mengenai emansipasi wanita di Indonesia, ada sosok R.A. Kartini, seorang wanita priayi Jawa yang mempunyai pemikiran untuk maju pada masanya. Pemikiran untuk maju tersebut diekspresikan melalui surat-surat korespondennya kepada sahabat Belandanya yang kemudian diangkat menjadi sebuah buku yang berjudul, Habis Gelap Terbitlah Terang. Sosok R.A. Kartini menjadi penggerak emansipasi wanita. Emansipasi yang dilakukan oleh R.A. Kartini adalah wanita mendapatkan hak atas pendidikan yang seluas-luasnya, serta setinggi-tingginya. Jika melihat histori pada zaman penjajahan, yang berhak mendapat pendidikan ialah anak dari keturunan bangsawan. Sehingga banyak wanita Indonesia pada masa lalu tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Kemudian emansipasi yang dimaksudkan oleh
R.A. Kartini agar wanita diakui kecerdasannya dan diberikan kesempatan yang sama untuk mengaplikasikan keilmuan yang dimilikinya, sehingga wanita tidak merendahkan diri dan tidak selalu direndahkan derajatnya oleh kaum pria. Kondisi wanita masa kini sangatlah jauh berbeda dengan kondisi wanita pada masa lalu. Sekarang wanita telah merasakan kebebasan atas hak-hak yang diperjuangkan pada masa lalu. Namun emansipasi wanita dijadikan kedok kebebasan yang sebebas-bebasnya oleh kaum wanita yang sangat miris dilakukan pada zaman milenial ini. Contohnya, sebagian kaum wanita dengan kebebasannya untuk memperdagangkan diri dalam balutan gaun seksi. Ada juga wanita dengan kecantikannya terhubung dalam jaringan gelap prostitusi. Ada pula wanita yang ingin menyamai laki-laki. Dan ada banyak wanita yang dengan bangga menjadi pelacur serta hal tersebut bukan menjadi hal yang tabu oleh wanita. Dengan demikian bahwa kebebasan tersebut malah menghancurkan derajat para wanita. Dan emansipasi sendiri kehilangan maknanya. Di era globalisasi seperti saat ini kebudayaan barat telah masuk dalam berbagai aspek kehidupan. Peradaban pun telah mengarah ke barat. Globalisasi tentu saja berdampak pada pola pemikiran serta pola kehidupan masyarakat Indonesia. Kaum wanita diarahkan dalam kehidupan yang bermewah-mewah. Karena tuntutan zaman, sebagian besar masyarakat dimanjakan dengan kecanggihan alat-alat elektronik masa kini. Hingga tren menjadi kebutuhan masyarakat khususnya wanita. Kemudian mereka diarahkan dalam kehidupan yang lebih hedonis. Serta dampak lainnya seperti menjadi manusia yang antisosial karena mementingkan kehidupannya sendiri, serta mengarahkan wanita dalam gaya hidup lebih materialistis karena dituntut untuk bermewah-mewah. Dengan gaya hidup wanita di era globalisasi seperti ini, sebagian besar wanita tidak memahami peran dan posisinya dalam masyarakat. Ada juga yang lupa akan sejarah perjuangan wanita. Ada pula wanita yang hidup dengan kebebasan yang seluas-luasnya. Tak jarang mereka para wanita juga melupakan aturan-aturan dalam masyarakat meskipun tidak tertulis. Tidak hanya dalam kehidupan masyarakat secara luas, dalam ruang lingkup kehidupan wanita yang menyandang gelar sebagai mahasiswi, juga tidak jauh berbeda dengan pola kehidupan masyarakat secara umum. Masih banyak mahasiswi yang apatis terhadap permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitar atau yang biasa kita sebut dengan mahasiswi antisosial. Selain itu ada pula mahasiswi yang kuliah karena terinspirasi dengan film drama yang bermewah-mewah, senang-senang, dan jalan-jalan sehingga perkuliahan hanya dijadikan sebuah status. Padahal dahulu untuk pendidikan yang setara, bebas, dan setinggi-tingginya untuk wanita diperjuangkan dengan susah payah oleh pejuang emansipasi wanita. Dalam era globalisasi seperti saat ini, ada juga wanita dengan gelar mahasiswi yang semakin memanjakan media sosial. Padahal dengan memanjakan media sosial tanpa henti tentu saja secara otomatis akan menyita waktu seorang penggunanya. Apalagi pengguna tersebut adalah seorang mahasiswi, di mana dalam usia perkuliahan lebih dituntut untuk produktif. Sehingga dengan memanjakan media sosial produktivitas mahasiswi akan berkurang. Dan dengan keadaan seperti ini akan menjadikan mahasiswi sebagai penonton atas segala kondisi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Beberapa di antaranya ada pula mahasiswi yang takut berekspresi dalam forum kajian keperempuanan. Misalnya, masih banyak di antara mereka yang takut mengekspresikan dirinya dalam sebuah forum milik bersama tersebut. Kaum wanita yang menyandang gelar mahasiswi merasa belum merdeka meskipun telah ada emansipasi wanita. Mereka bagai macan di luar dalam konteks jalan-jalan, tetapi ketika di forum mereka diibaratkan putri malu. Dosa yang sering muncul dalam masyarakat dalam hal ini ialah tong kosong. Wacana tersebut tentu saja dapat menggambarkan kehidupan sebagian besar wanita sebagai mahasiswi. Karena dalam perspektif masyarakat, seseorang yang telah menyandang gelar mahasiswi ialah seseorang yang menguasai bidang pendidikannya serta sosialnya. Namun realita yang terjadi terhadap mahasiswa masa kini tidak memahami bidang pendidikannya sendiri yang menjadi fokus pendidikan dalam perkuliahan. Tidak hanya berambat kepada kalangan kaum masyarakat biasa saja, justru kaum intelektual pun sudah merabat. Demi sebuah tujuan mereka akan lakukan apapun agar bisa mencapainya termasuk menjadi wanita penggoda, wanita istri simpanan, meski pekerjaannya adalah aparatus sipil negara sekalipun. Meski itu adalah profesinya, tetapi demi bisa mendapatkan sesuatu, mereka
Menjual apa saja yang bisa dinilai jual meski jadi sesuatu yang buruk sekalipun sebagai wanita. Apakah itu menggoda atasannya atau rekan kerjanya, meski mereka tahu itu melanggar norma agama dan sosial. Meski mereka tahu mereka merusak rumah tangga orang lain dan lain-lain. Zaman dulu sangat menghargai sebuah kehormatan dan harga diri. Zaman sekarang menghargai sesuatu kehidupan berdasarkan sebuah kemapanan dan kenyamanan. Rasa malu menggambarkan kualitas keimanan seseorang. Sifat malu perlu ditampilkan seseorang dalam semua aktivitas kehidupan. Melewati. Seseorang dapat menahan diri dari perbuatan tercela, hina, dan keji. Melalui sifat malu, seseorang akan berusaha mencari rezeki yang halal dan merasa menyesal jika tidak bisa melakukan kebaikan setiap hari. Apabila seseorang hilang rasa malunya, secara bertahap perilakunya akan buruk, kemudian menurun kepada yang lebih buruk, dan terus meluncur ke bawah dari yang hina, kepada lebih hina, sampai ke derajat paling rendah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah apabila hendak membinasakan seseorang, Dia mencabut rasa malu dari orang tersebut. Apabila rasa malunya sudah dicabut, maka orang tersebut tidak menjumpainya kecuali dijauhi. Apabila tidak menjumpainya kecuali dibenci dan dijauhi, maka dicabutlah darinya sifat amanah. Apabila sifat amanah sudah dicabut darinya, maka tidak akan didapati dirinya kecuali sebagai pengkhianat dan dikhianati. Kalau sudah jadi pengkhianat dan dikhianati, dicabutlah darinya rahmat. Kalau rahmat sudah dicabut darinya, tidak akan kamu dapati kecuali terkutuk yang mengutuk. Apabila terkutuk yang mengutuk sudah dicabut darinya, maka akhirnya dicabutlah ikatan keislamannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Harga diri rendah bisa menyebabkan depresi dan kecemasan dan dapat menyebabkan seseorang akan mudah melakukan bunuh diri. Baby blues serta dapat seseorang untuk melakukan di luar kemampuan abnormal manusia yang berakal. Menurut psikolog klinis di Lenox Hill Hospital New York, Sabrina Romanoff, SID, dilansir Insider, tanda emosional pada seseorang yang sedang mengalami harga diri rendah adalah 1. Ketakutan abadi akan kegagalan. 2. Kesulitan menerima pujian. 3. Hanya berfokus pada kelemahan pribadi. 4. Kecenderungan untuk merendahkan diri. Menurut psikolog klinis di Urban Balance, Aime Daramus, PSYD, meliputi 1. Kebutuhan menyenangkan orang lain. 2. Kesulitan untuk berkata tidak. 3. Menghindari konflik. 4. Meminta maaf lebih dari yang diperlukan. 5. Bereaksi berlebihan terhadap ketidaksepakatan. 6. Takut orang yang dicintai meninggalkan kita. 7. Perasaan dan perilaku seperti ini dapat membuat kita tidak melakukan hal yang disukai karena berfokus pada bagaimana orang lain akan memandang kita. Wanita dulu adalah wanita berbudaya. Namun, wanita sekarang adalah wanita berbusana. Itu kenapa wanita zaman sekarang hanya fokus pada kenyamanan dan kemapanan, tanpa melihat sudut sisi yang sangat baik secara wanita di era sekarang ini. Banyak kaum wanita milenial saat ini terlalu fokus pada kehidupan itu, sehingga lupa menjadi tidak siap menerima kenyataan yang ada dan apa adanya. Terlalu banyak menuntut dalam kehidupan. Wanita zaman dulu, jika dipinang, mereka meminta mahar dan hantaran sesuai kemampuan sang keluarga laki-laki. Meski wanitanya adalah keluarga terpandang dan terhormat, meski anak jenderal sekalipun. Kalau zaman sekarang, kebalikannya, berlomba-lomba dalam urusan mahar hantaran dan hajatan. Bahkan sering memberatkan pihak keluarga laki-laki, sehingga sering terjadi keributan ketika akad pernikahan. Hanya persoalan niatan hantaran dan mahar sebagai nilai terhormat. Gaya hidup anak muda sekarang, yang mementingkan gengsi daripada kehidupan. Zaman sekarang, ketika banyak orang yang berjuang demi hidupnya, begitu mementingkan gaya hidupnya. Hidup di zaman sekarang merupakan tantangan terbesar bagi kita, apalagi anak-anak di usia muda zaman sekarang. Sering kali kita melihat banyak anak muda yang terlihat begitu fashionable, tetapi kita tidak tahu kehidupan mereka yang sebenarnya seperti apa. Banyak juga kasus yang sekarang marak beredar di sosial media mengenai gaya anak muda zaman sekarang yang tinggi kehidupan, tetapi tidak setara dengan kehidupan yang sebenarnya terjadi. Demi mementingkan gengsinya dan terlihat menarik di depan banyak orang, mereka pun rela berbuat apapun. Banyak dari mereka pun memiliki perilaku konsumtif, yaitu
perilaku yang mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya tidak begitu diperlukan, ataupun kurang dibutuhkan. Sehingga tidak heran anak muda sekarang lebih mementingkan penampilan serta gaya hidupnya dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Bob Sabran tahun 2009, halaman 210 mengatakan, gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai pola hidup seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat dan opininya. Pernikahan generasi milenial mahal karena gengsi. Pernikahan kaum milenial saat ini terbilang mahal. Gengsi yang tinggi dan perkembangan media sosial dianggap menjadi pemicunya. Senior Manager Business Development PT, Asuransi Jiwa Squeeze Life, Yan Ardianto Handoyo mengatakan, menikah itu pada dasarnya murah, tetapi bisa menjadi mahal karena milenial lebih memperhatikan pencitraan dan penampilan. Milenial biasanya mendambakan pernikahan yang modern dan visual, belakangan photobooth dan layar LCD untuk penayangan live. Pesta pernikahan menjadi tren dan menambah pengeluaran di luar biaya pelaminan serta prasmanan. Selain itu, estimasi biaya untuk resepsi pernikahan pun terus meningkat. Sebagai contoh, resepsi pernikahan di Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta pada 2020 bisa mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Makanya, terkadang itulah alasan mengapa orang sering banyak yang takut meminang anak perempuan zaman sekarang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sebaik-baik wanita ialah yang paling murah mudah maharnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaqi. Wanita zaman dulu, cantik mereka secara natural dan alami. Mereka cantik luar dalam baik secara fisik, mental, dan karakter. Wanita zaman sekarang, cantik karena hiasan dinding muka, cantik karena fashion, dan cantik karena kedudukan harta mereka. Coba Anda pikirkan, apakah mungkin Anda mengatakan teman atau saudara Anda bahwa dia buruk rupa, gemuk, dan bodoh? Lalu, pikirkan kembali, apakah Anda sering menggunakan kata-kata itu pada diri sendiri, ketika Anda merasa gagal dan kecewa pada diri sendiri? Jika Anda tidak mau mengucapkan hal-hal buruk pada orang lain, mengapa Anda tega melakukan itu pada diri sendiri? Lalu mengapa Anda fokus pada penampilan? Sebuah survei terhadap 2.000 wanita di Inggris menyimpulkan bahwa wanita rata-rata mengkritik diri sendiri sebanyak 8 kali dalam satu hari. Cantik dari sudut pandang wanita dan pria. Berhasil menanyakan 10 wanita dan 10 pria, yang hampir rata-rata menyatakan bahwa cantik adalah seseorang yang memiliki fisik wajah cantik, manis, atau ayu, mulus tak berjerawat, atau sebut saja lebih ideal lagi yaitu berbadan ideal seperti model. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa hal itu tergantung selera atau style dari seseorang untuk menilai sebuah kecantikan. Hana, seorang mantan fitur dan beauty editor, mengatakan bahwa kecantikan seseorang juga harus ditunjang oleh berbagai hal. Sebut saja inner personality, attitude yang tidak semata-mata hanya wajah saja. Wanita zaman dulu bangga hidup dalam hidup penuh dengan kesederhanaan. Meski dalam kalangan dari keluarga bangsawan, wanita zaman sekarang berlomba-lomba dalam glamor. Meski pada hakikat mereka adalah keluarga yang tidak cukup mampu untuk itu. Terkadang gaya hidup lebih besar daripada kenyataan yang ada yaitu gengsi. Wanita zaman dulu tidak malu dan tidak mudah depresi ketika hidup susah, ataupun diajak hidup susah. Meski mereka dari keluarga kaya raya. Karena bagi zaman itu, harta adalah sebagai sarana kehidupan saja, bukan sebagai sarana kebahagiaan. Wanita zaman sekarang mudah depresi dan tidak mau diajak hidup susah. Ketika di bawah hidup sederhana, mudah sekali jatuh mental mereka, sehingga gampang depresi dan mudah bunuh diri, bahkan bisa berpaling dari pasangannya. Cukup dipahami. Ini saya ambil referensinya dari seorang penulis mahasiswi FISIP Universitas Tanjung Pura Pontianak. Artikel ini berdasarkan referensi ilmu sosial dan ilmu politik. Semoga bermanfaat. Penulis editor Andri Satria, SH.